Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai dan kita banggakan para kiai, para ulama, para habaib, banyak sekali yang hadir. Saya agak pindah ke sini biar kelihatan ketutupan tadi. Wabil khusus rawuh hari ini beserta kita Kiai Muwafiq, Kiai Yusuf Khudori, tadi Kiai Islah Bahrawi, semua ini sepakat kompak rawuh ngurmati Gus Suwadi. Luar biasa penghormatan kita karena contoh orisinil Nahdlatul Ulama niku nggih Gus Suwadi menika. Cinta NKRI gak peduli ono sing ngongkon atau ono sing bayar atau ono sing merintah, pokoknya cinta NKRI. Negara gak tahu ngongkon berangkat. Cinta NU, dari lahir cinta NU sampai sekarang sering ngoreksi saya apakah saya masih cinta NU. Mugi-mugi yo kita sedaya ingkang rawuh diparingi sehat wal afiat. Termasuk khususipun Kiai Suwadi diparingi umur panjang, sehat walafiat, beserta keluarga diberi kekuatan istiqomah ngelayani ulama lan kita sedaya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kula kalian panjenengan sedaya saged sowan melalui Gus Suwadi dalam rangka Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya umat ingkang sampun disabdaaken oleh junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dirindukan jauh sebelum kita ada dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun dumateng Kiai Suwadi ingkang saged ngrawuhaken kita sedaya sareng-sareng ngramekaken Maulid. Insyaallah cinta kita kepada Rasulullah akan membawa kemaslahatan buat kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun dumateng Kiai Suwadi yang saged terus ngingetaken kita sedaya untuk mengambil jalan istiqomah, jalan ikhlas tanpa pamrih. Gus Suwadi niku mboten gak ada duit, tetep nglaksanaken napa mawon, pokoke niku niat. Terakhir proyeknya napa ndamel pantai teng mriku. Gak ana duit mlaku. Sing penting pengabdian. Niku contoh ingkang luar biasa. Alhamdulillah kita sedaya saged rawuh dan mugi-mugi iman Islam ihsan kita kuat terus ila yaumil kiamah. Amin. Mugi-mugi pemerintah, rakyat dan sedaya bangsa Indonesia saged menjadi umat yang bahagia sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ingkang kawula mulyakaken Pak Bupati, Pak Irsyad, Pak Wakil Bupati Gus Mujib, Alhamdulillah pemerintah Pasuruan niko
Bupati, wakil bupati, ketua DPRD sedaya saking keluarga kita. Mugi-mugi lancar, aman, selamat, sukses. Pemerintahan yang penuh keberkahan, saged membawa kemaslahatan dan kemakmuran sedayane. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken, leres dawuhe Kyai Islah Bahrawi wau, Nahdlatul Ulama sudah membuktikan kesaktiannya tanpa pamrih menjadi penopang kekokohan, kesatuan, dan kekuatan bangsa Indonesia. Ketika krisis yang paling sulit setelah Pak Harto adalah krisis tahun 98. Di mana bukan hanya saja Indonesia, tapi semua negara mengalami keadaan yang amat sangat sulit, yaitu perpecahan dan berkeping-kepingnya negara bangsa di seluruh dunia. Kalau bangsa-bangsa lain pecah wajar, karena mereka tidak memiliki landasan keagamaan, landasan kekuatan kultural dan ideologis seperti yang dimiliki oleh bangsa kita. Makanya meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai pulau, suku, agama, ras, sekte, golongan, tapi alhamdulillah. Dan perlu kita ingat sejarah 98 semua negara berkeping-keping. Bahkan Indonesia nyaris juga berkeping-keping. Zaman Pak Habibie bahkan hilang satu provinsi. Napa namanya? Provinsi Timur Timur menjadi negara Timur Leste. Dan alhamdulillah Nahdlatul Ulama terpanggil. Gus Dur akhirnya diminta jadi presiden dalam waktu 12 bulan. Alhamdulillah Gus Dur sakit menyatukan kembali dari ancaman perpecahan bangsa kita. Bahkan Papua yang waktu itu sudah istilahnya miris-miris, tinggal disentil wis pecah dari Indonesia, sakit diselamatkan. Gus Dur merubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Seluruh warga Papua sangat berterima kasih, bahkan mencintai Gus Dur, ikut Gus Dur, bahkan akhirnya tidak mau pisah dari NKRI. Gus Dur tidak pernah pulang dari luar negeri. Bahkan Gus Dur sendiri menyampaikan, saya ini termasuk kalau Pak Harto duitnya banyak, makanya presidennya disebut Pak Harto hartawan. Kalau Pak Habibie ahli penerbangan, maka disebut presiden ilmuwan. Kalau saya, kata Gus Dur, presiden wisatawan. Karena dalam waktu 12 bulan, lebih dari 40 negara beliau datangi, satu negara tidak lebih dari 1 hari. Di Indonesia ngamuk-ngamuk, presiden ngabisin uang untuk berwisata. Jawaban Gus Dur enteng. Wong saya nggak bisa ngelihat gimana wisatanya. DPR ngamuk-ngamuk katanya anggaran presiden habis untuk kunjungan. Itu bukti bahwa akhirnya Gus Dur bisa meyakinkan semua negara yang ingin mempengaruhi perpecahan di Indonesia akhirnya berhasil dan selamat, dan semua mengakui Indonesia adalah negara yang besar dan disatukan oleh kekuatan NKRI dan Pancasila. Bahkan hari ini terbukti semua negara belajar, terutama negara-negara berkembang belajar mriki. Mau Gus Islah Cerios cerita Somalia belajar mriki, sedaya mriki. Saudi bahkan 4 tahun terakhir MBS Muhammad bin Salman, pangeran yang akan menggantikan Raja Salman, mendeklar Saudi berubah menjadi Islam rahmatan lil alamin. Lah NU sekit zaman tahun 24 wis sejak memulai itu.
Inilah hebatnya keluarga besar kita, inilah hebatnya kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah kekuatan Nahdlatul Ulama. Nah, persoalannya perintahnya Gus Wati wau angel dikongkon dadi presiden. Kenapa angel? Bolak-balik wapres jatahe. Kiai Ma'ruf Amin wapres. Pak Yusuf Kala Mustasar PBNU juga wapres. Ketoke Gus Wati wis mlenger. Tahun 2024 sekali inilah Nahdlatul Ulama iso dadi presiden Republik Indonesia. Amin ya robbal. Sebetulnya yang disampaikan oleh Gus Wati wau kelanjutan kemawon saking keadaan yang memang tidak ada kekuatan komunal, kultural, jamaah yang sesolid dan sekompak Nahdlatul Ulama di grassroots. Makanya semua calon biasanya golek calon berpasangan kalian keluarga besar Nahdlatul Ulama. Makanya kadang-kadang Nahdlatul Ulama ini gawe rebutan sekaligus gawe kalah-kalahan. Nggih napa nggih? Salahe dhewe gelem gawe kalah-kalahan. Salah satu titik lemah terbesar keluarga kita menika adalah kekuatan yang solid, tetapi kekuatan yang solid ini belum diimbangi oleh kelanjutan perintah Gus Wati. Tetap terus seluruh warga jamiah dan jamaah untuk berpegang teguh secara istiqomah dalam satu barisan politik. Barisan jamaah, jamiah, tahlil, zibaiyah, barzanji, semua alhamdulillah solid, kompak dan kuat. Tetapi zaman dari sejak kemerdekaan sampai hari ini yang paling sulit adalah melaksanakan perintah solid dalam barisan politik. Makanya alhamdulillah Gus Dur dan para kiai tahun 98 menyadari itu. Kemudian membuat barisan baru yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Ini sebagai jalan, istilah gampangannya kalau masih ada yang berbeda pikiran, kira-kira ini adalah barisan pemikiran yang harus menjadi gerbong terbesar dari Nahdlatul Ulama. Ini yang disebut sebagai gerbong utama yang mampu menyatukan agar kita tidak mudah dipecah belah oleh isu dan kepentingan manapun. Dan alhamdulillah kalau kita bersatu, setiap zaman, setiap waktu pasti kita akan menentukan arah perubahan. Alhamdulillah. Zaman 98 Gus Dur itu gerah, sakit keras. Tapi karena bangsa membutuhkan dan ditopang oleh kekuatan kita yang kompak dan bersatu, alhamdulillah Gus Dur jadi presiden. Insya Allah selagi kita kuat, kompak, bersatu, bukan saja pada azas ideologi, azas mabadi khairul umat, azas akidah, azas seluruh ajaran-ajaran yang diwariskan oleh para aulia, para masyayikh. Kalau kita kompak dalam jalur itu, kita akan bukan saja mampu meraih cita-cita kita bersama, tetapi yang lebih dari itu, kita insya Allah bisa menyelamatkan bangsa kita dari keadaan sesulit apapun. Amin ya robbal. Para hadirin, hari-hari ini keadaan sangat sulit. Semua bangsa mengalami kebangkrutan. Sudah ada 4 negara yang dipastikan bangkrut. Yang terdekat dengan kita itu Sri Lanka. Turki kabarnya sebentar lagi menyusul. Begitu juga negara-negara di Afrika dan Asia Selatan akan mengalami kebangkrutan dan keluluhlantaan, diawali dari konflik ekonomi, kemudian pandemi, lalu ada dampak perang.
Mugi-mugi bangsa Indonesia bukan hanya selamat, tetapi juga menyelamatkan bangsa-bangsa lainnya. Amin ya robbal alamin. Menikah tantangannya. Dan saya bisa yakin keluarga besar kita bisa menyelamatkan karena apa? Karena pengalaman sejarah yang sudah diceritakan Kiai Islah tadi. Karena doktrin, ajaran, kultur, dan semua perjalanan perjuangan pesantren kita, masyayikh kita, para habaib kita, para kiai-kiai kita, semuanya memiliki pengalaman pembelajaran, penguatan, bukan saja basis keumatan kemasyarakatan yang dimulai dari keluarga, tetapi juga telah mampu mengelola keadaan dengan baik. Tadi Gus Islah saya tambahi sedikit, ketika ada ancaman terorisme begitu kencang dan ketariknya warga kita menjadi kekuatan teroris, kan ingat gak waktu itu banyak yang masuk ISIS? Dalam waktu singkat kiai-kiai kita tanpa diminta oleh negara, setiap hall, setiap pengajian, habaib-habaib kita, kiai-kiai kita mendoktrin umatnya untuk hati-hati seperti yang disampaikan oleh Gus Suwati. Betul apa betul? Nggak pernah diminta oleh negara. Gus Muafik itu saya sampaikan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Presiden, Gus Muafik ini nggak pernah dibayar pemerintah, nggak pernah dibayar negara, tapi dari hari ke hari, dari tempat ke tempat selalu menyuarakan dan menguatkan persatuan dan kekompakan serta daya tahan bangsa. Saya bilang, niki amplopin ini mboten imbang kali kelakuane. Nek Pak Jokowi meneng mawon nggih keterlaluan. Sejak itu Gus Muafik wayu. Tapi payu ya wis ketbiyen. Nah, hadirin wal hadirat sekalian, itu contoh dari Gus Suwati ini kiai orisinil. Gak ono sing njaluk, gak ono sing merintah, gak ono sing bayari. Aku gak ngerti Bupati Irsyad ngekei bantuan apa ora acara iki, aku gak ngerti. Nek gak ya kenemenen. Ketua Umum PKB teko kok gak disumbang ya kenemenen. Maksudnya nyumbang Gus Suwati, gak usah nyumbang Ketua Umum. Nah, pemerintah tanpa meminta, kiai-kiai ini di hall-hall, bahkan akhirusana, mauludan, ceramahnya negarawan semua. Makanya yang disebut negarawan itu bukan hanya yang lulusan kampus-kampus, bukan hanya yang lulusan perguruan tinggi top, bukan hanya lulusan Lemhanas. Negarawan yang sesungguhnya adalah Gus Suwati dan para kiai-kiai yang tanpa dibayar, tanpa diminta, menjaga dan menguatkan pilar-pilar kebangsaan. Leres napa leres? Jenengan saksi mboten kiai-kiai ngoten terus. Di pengajian, di jamaah kita semua. Oleh karena itu modal cukup kuat. Insya Allah sekali-sekali kalau Nahdlatul Ulama diamanai mimpin negara ini, insya Allah mulus, lancar, aman, tertib, dan sukses. Amin ya robbal alamin. Termasuk nek negara dalam keadaan krisis, serahna wong NU beres-beres. Insya Allah, amin ya robbal. Oleh karena itu hadirin wal hadirat sekalian, perintah Gus Suwati wau boten sekedar mergo perintah tenggene Muhaimin Iskandar, bukan sekedar cita-cita ambisi pribadi. Wong Gus Suwati gak bakalan dadi menteri, wong ijazah gak duwe. Jadi pingin dadekno presiden ora bakal pingin dadi menteri mana Gus Suwati. Nah, niku nek dados menteri Gus Suwati niku paling pantes menteri alat berat. Semenengane niku lho sing napa niku? Senengane bego niku lho. Jadi menawi kula dados presiden Gus Suwati kula angkat dados menteri alat berat. Soale wonge kelas berat. Gus Suwati tanpa ambisi, tanpa cita-cita pribadi, tanpa ingin memuliakan siapa-siapa, karena cintanya kepada bangsa Indonesia, tanpa ada yang nyuruh, senantiasa setia kepada Merah Putih dan NKRI. Inilah yang disebut negarawan. Bukanlah negarawan itu yang dibayari negara, kemudian enak-enak, leha-leha, kemudian disebut pahlawan. Bukan.
Yang disebut negarawan adalah para kiai-kiai yang menjadi pilar-pilar persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini dalam waktu 2 tahun kok ISIS yang berpengaruh sangat keras untuk bangsa kita ini dalam waktu 2 tahun rapi, rakyat sadar, masyarakat sadar, yang sudah terlanjur masuk ISIS sampai sekarang nggak bisa pulang. Di mana? Yordan, di perbatasan Yordan. Akhirnya pada nggak tertarik lagi. Kembali kepada khitoh masing-masing, yaitu keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ini modal yang kedua, kesetiaan negarawan dimiliki oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, doktrin ajaran tentang keadilan. Ngurus negara niki gampang, sederhana mawon, ngangge matematika yang paling murah. Napa niku? Jumlah kekayaan alam se-Indonesia dibagi jumlah penduduk sama dengan kesejahteraan. Kan gampang toh? Ngoten kok mboten saged. Napa sebabe? Sebabe dereng NU ngoten mawon. Jumlah sumber daya alam, minyak, batu bara, emas, nikel, napa mawon? Sawah yang subur, hutan, lautan, air, kekayaan laut dibagi jumlah penduduk sama dengan kesejahteraan. Gampang. Tapi Kalimantan yang banyak batu bara, listrik kayak angel. Mana yang banyak sumber daya alam, negara subur kok beras regane larang, aneh. Nah, menika butuh matematika sederhana. Istilah Kiai Sobari, wong Indonesia niku gampang. Napa? Wong Indonesia niku siap dados melarat, siap. Asal liyane juga melarat. Asal kabeh juga ikut. Napa artinya? Artinya tidak ada yang kaya ekstrim sangat kaya, tidak ada yang sangat miskin. Artinya napa? Adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, wong NU niku lengkap, mulai sing profesor sampai paling pinter sampai yang paling profesor yang paling bawah niku napa? Profesor Protolan Ansor niku profesor nggak? Niku lengkap, tapi insya Allah karena jamaah jamiyah mauludin kita sama ini, mauludannya sama, insya Allah sudah terbiasa bersikap adil seperti yang disampaikan oleh Gus Wadi. Inilah modal. Mohon doanipun, restunipun, dukunganipun, mugi-mugi kita saged noto bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Mugi-mugi modal Nahdlatul Ulama menika saged mengatasi masa-masa sulit global. Indonesia selamat tetapi juga menyelamatkan bangsa yang lainnya. Amin. Mugi-mugi kita sedaya diberi kekuatan, diparingi kekuatan, diparingi keteguhan, keikhlasan, saged bangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin ya robbal alamin. Mboten saged dangu karena masih wonten Gus Yusuf, wonten Gus Muafik. Terakhir kula nyuwun Fatihah. Pertama kita hadiahkan kepada para pendiri Nahdlatul Ulama. Mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahman dan rahim, menerima beliau-beliau dengan seluruh amal ibadahnya, dan beliau-beliau menjadi kekasihnya terus sampai beliau-beliau mendapatkan tempat yang bahagia di sisinya. Amin. Kepada para pendiri Nahdlatul Ulama, kepada pendiri PKB, kepada para aulia, pejuang-pejuang NU dan Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususan ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepindah malih kula nyuwun Fatihah nggih. Mugi-mugi perjuangan kula lancar, aman, sukses. 2024 saged nglaksanaken peran perintah Gus Wadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya Allah, dumateng panjenengan kula nyuwun pertolongan, dumateng panjenengan kula nyuwun perlindungan lan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.